Malam itu, langit kota seperti menutup rapat rahasia gelap yang selama ini bersembunyi di balik gemerlap lampu neon. Di sebuah sudut wilayah, berdiri sebuah bangunan megah yang dari luar tampak seperti klub malam biasa, penuh musik hingar-bingar dan tawa riuh pengunjungnya. Namun, di balik pintu-pintu tertutup, tersimpan bisnis kotor yang telah lama meresahkan masyarakat. Prostitusi terselubung, dijalankan oleh seorang pengusaha gelap bernama Raka Surya. Raka bukan orang sembarangan. Ia punya jaringan, uang, dan anak buah yang siap melindungi kepentingannya dengan kekerasan. Sudah berulang kali laporan masuk ke kepolisian, mulai dari keresahan warga, bukti transaksi, hingga korban yang terjerat. Namun Raka selalu lolos, entah karena licin, entah karena ada tangan-tangan yang melindunginya. Di sisi lain, para polisi yang setiap hari berjaga di jalanan tahu bahwa hukum tidak boleh tunduk pada ketakutan. Di bawah pimpinan Kapolres yang tegas, disusunlah sebuah operasi besar, Operasi Justisi Penggerebekan Tempat Prostitusi. Bukan sekadar razia biasa, operasi ini penuh risiko. Para intel sudah memberi peringatan, tempat itu dijaga ketat, banyak preman bersenjata. Kalau kita datang, mereka pasti melawan. Namun jawaban sang Kapolres sederhana, kalau kita takut, hukum tidak akan pernah tegak. Malam ini, kita buktikan bahwa negara tidak boleh kalah oleh kejahatan. Para anggota polisi pun bersiap. Senjata diperiksa, rompi pelindung dikenakan, formasi ditentukan. Di antara wajah-wajah serius itu, ada yang berbisik doa, ada pula yang menyimpan kecemasan. Sebab mereka tahu, sekali salah langkah, nyawa bisa melayang. Sementara itu, di dalam gedung hiburan Raka, gelas-gelas minuman terus terangkat, musik terus berdentum, dan para pekerja seks masih melayani tamunya tanpa menyadari bahwa malam itu akan menjadi awal dari sebuah penggerebekan besar yang mengubah segalanya. Malam yang dimulai dengan tawa dan musik, akan berakhir dengan teriakan, kaca pecah, dan suara borgol yang mengikat. Ruang rapat di Polres malam itu dipenuhi aroma kopi hitam yang masih mengepul dari gelas-gelas kertas. Jam dinding menunjukkan pukul 22.15, namun tidak ada satupun anggota yang terlihat mengantuk. Semua mata tertuju pada layar proyektor yang menampilkan peta kota dengan satu titik merah menyala, lokasi hiburan malam yang menjadi target operasi. Kapolres, seorang pria berwibawa dengan rambut beruban sebagian, berdiri di depan papan. Suaranya tegas namun tenang. Rekan-rekan, malam ini kita jalankan operasi justisi. Target kita adalah bangunan yang dikenal sebagai Klub Surya, tempat hiburan yang sudah lama menjadi kedok prostitusi. Intel kita sudah melakukan pengintaian selama sebulan. Aktivitas di dalam jelas melanggar hukum, dan sudah banyak laporan masyarakat yang masuk. Ini bukan sekadar razia, ini penegakan hukum. Ia menunjuk titik-titik di peta. Tim 1 masuk dari pintu depan, lakukan penguasaan cepat. Tim 2 amankan pintu belakang, ini jalur yang biasa dipakai untuk melarikan diri. Tim 3 bertugas menyisir lantai 2 dan ruang VIP. Jangan sampai ada yang lolos. Ingat, target utama kita adalah pemilik, Raka Surya, dan catatan transaksi ilegalnya. Seorang perwira muda angkat tangan. Izin, Pak. Bagaimana jika mereka melawan? Informasi terakhir dari Intel, tempat itu dijaga hampir 20 orang preman bersenjata tajam. Kapolres menatapnya dalam-dalam, kemudian menghela napas. Jika ada perlawanan, gunakan prosedur yang berlaku. Kita polisi, bukan preman. Kita dilengkapi tameng, tongkat, dan gas air mata. Senjata api hanya untuk keadaan darurat. Ingat, kita harus profesional. Jangan terpancing emosi. Di pojok ruangan, seorang polisi senior menyandarkan tubuhnya dengan wajah penuh pengalaman. Ia berbisik ke rekannya, percaya saja. Kalau kita disiplin formasi, preman sebanyak apapun bisa kita kendalikan. Instruksi pun berlanjut. Nama anggota dibacakan, posisi ditentukan, dan kode operasi ditetapkan, Operasi Cahaya Malam. Semua mencatat dengan serius, tidak ada yang berani bercanda. Setelah pengarahan selesai, Kapolres berdiri tegak. Saya tahu ini bukan tugas mudah. Raka Surya punya uang, punya kekuasaan, dan punya keberanian. Tapi ingat, yang kita bawa malam ini adalah keadilan. Kita tidak boleh kalah. Saya minta kalian
semua siap mental. Jangan pikirkan hanya menangkap orang, pikirkan juga bagaimana kita melindungi masyarakat dari bahaya yang lebih besar. Sejenak ruangan hening. Lalu seorang anggota spontan mengucapkan, "Siap, Komandan." Disusul seruan serentak, "Siap," hingga gema suaranya terdengar seperti sumpah. Mereka pun berdoa bersama, dipimpin seorang anggota yang membaca doa singkat memohon keselamatan. Setelah itu, barisan bergerak keluar ruangan, memeriksa kembali perlengkapan, borgol, lampu senter, rompi anti peluru, hingga handi talkie. Di halaman markas, deretan mobil patroli sudah siap dengan mesin pengendali. Lampu-lampu sirine sengaja tidak dipasang agar operasi berjalan sendiri. Para anggota memasuki kendaraan sesuai regu masing-masing. Wajah mereka penuh keseriusan, sebagian menatap kosong keluar jendela, menenangkan hati yang berdegup cepat. Kapolres berjalan melewati barisan, menepuk bahu beberapa anggota muda. "Kalian tidak sendiri. Ingat, kita satu tim. Saling jaga." Tepat pukul 23.30, konvo pun bergerak keluar dari Polres, menembus jalanan malam dan mulai mendekat. Kota tampak sunyi, hanya suara mesin kendaraan yang terdengar. Mereka tahu, beberapa kilometer di depan, sebuah bentrokan antara hukum dan kejahatan sudah menunggu. Konvo mobil polisi melaju senyap menembus jalanan kota yang mulai sepi. Lampu-lampu neon dari warung kopi 24 jam dan deretan kios pinggir jalan masih berkelip, namun suasana terasa berbeda, ada ketegangan yang menggantung di udara. Di dalam mobil patroli, beberapa anggota duduk dalam diam. Tangan mereka menggenggam erat tongkat kayu atau tameng yang disandarkan di lutut. Ada yang memejamkan mata sejenak, mengatur napas. Ada pula yang menatap jam tangan, menghitung mundur waktu seolah bersiap menghadapi ledakan besar. 5 menit lagi sampai lokasi, terdengar suara komandan lewat handi talkie. "Kopi, siap, Komandan," jawab regu-regu lain serentak. Sementara itu, di dalam klub Surya, pesta masih bergemuruh. Musik berdentum keras, lampu warna-warni menari di atas kepala para pengunjung yang asyik berjoget. Para wanita pekerja mondar-mandir menemani tamu, tawa bercampur dengan bau alkohol pekat. Di ruang VIP, Raka Surya duduk di sofa empuk, cerutu terselip di jari, ditemani dua orang kepercayaannya. "Bos, apa nggak terlalu tenang, nih?" tanya salah satu anak buahnya sambil melirik jendela. "Katanya polisi lagi sering operasi." Raka terkekeh, hembusan asap cerutu memenuhi ruangan. "Tenang saja, mereka nggak berani masuk ke tempat gue. Polisi tahu siapa yang pegang wilayah ini. Lagian, kalaupun datang, kita punya orang-orang yang siap pasang badan." Belum sempat ia menambahkan kalimat lain, salah seorang penjaga dari lantai bawah berlari naik dengan wajah panik. "Bos, ada yang aneh. Kayaknya ada mobil-mobil tanpa lampu lewat di jalanan depan." "Banyak, bos." Raka segera berdiri. Wajahnya yang tadinya santai berubah tegang. "Siap, siapkan orang-orang. Jangan kasih mereka masuk. Kalau berani gerbek, kita bikin mereka kapok." Di luar, tepat pukul 23.55, konvo polisi tiba di radius 200 meter dari lokasi. Mobil diparkir rapi tanpa suara sirine, lampu dimatikan. Para anggota turun, membentuk barisan sesuai formasi. Komandan operasi berbisik lewat handi talkie, "Regu 1 siap di pintu depan. Regu 2 sudah posisi di pintu belakang. Regu 3 standby, tunggu apa-apa." Ketegangan makin terasa. Beberapa anggota menempelkan tubuh ke dinding, menunggu perintah. Seorang polisi muda menggenggam tangannya lebih erat, keringat ingin mengalir ke pelipis meski udara malam cukup sejuk. "Hitungan 3, kita dobrak pintu depan. Ingat, jangan panik. Utamakan keselamatan warga sipil," perintah komandan. 1, 2, 3, 2. Pintu depan didobrak dengan palu besi. Polisi berteriak lantang, "Polisi! Operasi justisi!" Semua diam di tempat. Suasana di dalam klub langsung kacau. Musik berhenti mendadak, para wanita pekerja menjerit ketakutan, pelanggan berhamburan mencari jalan keluar. Polisi segera menyebar, sebagian menenangkan warga sipil, sebagian lain berusaha menguasai situasi. Namun, kekacauan baru saja dimulai. Dari sisi bar,
Belasan anak buah Raka muncul membawa tongkat, botol, bahkan beberapa senjata tajam. Mereka tidak takut, justru langsung menghadang polisi. "Berani sekali kalian masuk ke sini," teriak salah satu preman, matanya liar. Kapolres yang ikut maju ke depan melangkah dengan tegas. "Menyerahlah. Ini operasi resmi. Semua akan diproses sesuai hukum. Jangan bikin keadaan makin parah." Tapi kata-kata itu hanya dibalas dengan tawa mengejek. Salah satu preman melempar kursi ke arah polisi, memicu bentrokan pertama. Polisi segera membentuk barisan tameng, menjaga posisi. Namun jumlah preman yang menyerbu semakin banyak. Bentrokan sengit tak bisa dihindari. Suara jeritan, kaca pecah, dan hantaman kursi bertabrakan dengan teriakan polisi yang berusaha menjaga formasi. Situasi penyergapan yang seharusnya cepat berubah menjadi pertempuran di dalam klub malam. Malam itu, operasi resmi hukum negara benar-benar berhadapan dengan kekuatan liar dunia gelap. Suasana dalam klub malam berubah total. Lampu-lampu strobo yang tadinya menghibur kini justru membuat suasana semakin kacau. Para pelanggan berdesakan mencari pintu keluar, sementara teriakan polisi bercampur dengan teriakan wanita-wanita yang ketakutan. Di balik kerumunan itu, para preman Raka Surya mulai membentuk barisan. Mereka membawa senjata seadanya, tongkat kayu, botol bir yang dipecahkan hingga menjadi beling tajam, rantai besi, bahkan ada yang menggenggam parang. Wajah-wajah mereka penuh amarah, seakan malam itu bukan soal melindungi tempat kerja, tapi soal gengsi mempertahankan wilayah. Kapolres berdiri tegak di garis depan, suaranya lantang menembus hiruk pikuk. "Sekali lagi saya peringatkan, turunkan senjata kalian. Ini operasi resmi. Kalau kalian melawan, itu sama saja kalian menjerumuskan diri sendiri ke penjara." Namun ancaman itu hanya ditanggapi dengan ejekan. Seorang preman tinggi besar meludah ke lantai lalu mengacungkan rantai besi. "Kami nggak takut polisi. Malam ini kalian yang bakal babak belur." Tanpa aba-aba, preman itu langsung melompat ke depan, mengayunkan rantai ke arah salah satu polisi. Untungnya, serangan itu tertahan oleh tangan. Rekannya segera menangkis balik dengan tongkat, menghantam bahu si preman hingga dia terbunuh. Bentrok pun pecah. Preman-preman menyerbu dari berbagai arah, mencoba menembus barisan tahan polisi. Kursi-kursi berterbangan, botol pecah menghantam dinding, meja tumbang ke lantai. Polisi berusaha tetap disiplin, menjaga formasi, namun dorongan massa membuat barisan mereka sedikit terpecah. "Regu 2, segera rapatkan barisan. Jangan biarkan mereka pecah formasi," teriak komandan operasi lewat Henry Talkia. Di sisi lain, Regu 2 yang menjaga pintu belakang juga menghadapi masalah. Beberapa anak buah Raka mencoba kabur lewat jalur itu. Polisi segera menghadang, perkelahian kecil pun pecah di lorong sempit. Suara hantaman dan teriakan makin menambah suasana mencekam. Sementara itu, di lantai 2, Regu 3 menemukan beberapa ruangan VIP yang terkunci. Mereka mendobrak satu persatu, menemukan bukti uang, catatan transaksi, dan sejumlah pelanggan yang mencoba bersembunyi. Beberapa wanita pekerja menangis histeris, memohon agar tidak dibawa. Polisi menenangkan mereka dengan tegas namun manusiawi. Di ruang VIP utama, Raka Surya berdiri dengan wajah merah padam. Dari balik jendela kaca, ia menyaksikan bentrokan di lantai dansa. "Bangsa, polisi benar-benar berani masuk ke wilayah gue," teriaknya sambil melempar gelas ke dinding. Salah satu anak buahnya bertanya panik, "Bos, kita kabur sekarang aja." Raka menatapnya tajam. "Kabur? Itu berarti kita kalah." "Tidak, kita lawan sampai titik darah penghabisan. Suruh semua orang turun. Jangan kasih mereka keluar hidup-hidup." Dengan perintah itu, puluhan preman tambahan turun dari lantai 2, membawa senjata lebih banyak. Bentrokan di lantai dasar semakin brutal. Polisi terpaksa mengeluarkan gas air mata untuk memecah konsentrasi lawan. Tabung dilempar, asap putih memenuhi ruangan, membuat banyak preman terbatuk-batuk, matanya perih, penglihatannya kabur. Namun sebagian dari mereka justru makin kalah, menyerang membabi buta. Kekacauan semakin tak terkendali. Namun satu hal pasti, polisi tidak akan mundur. Malam itu mereka sudah siap untuk menegakkan hukum, apapun taruhannya.
Asap gas air mata menyelimuti ruangan, membuat suasana semakin kacau. Para pelanggan sudah diamankan keluar oleh beberapa regu, namun di dalam grup, yang tersisa hanya polisi dan para preman. Bentrok kini tidak lagi sekadar dorongan massa, ia berubah menjadi pertempuran jarak dekat. Seorang preman bertubuh besar, kepalanya gontos, maju sambil membawa parang. Matanya merah, wajahnya penuh amarah. Ia mengayunkan parang itu ke arah seorang polisi muda. Dengan sigap, sang polisi mengangkat tameng, suara dentuman logam menghantam keras terdengar. Sakit menjalar lengan polisi itu, tapi ia bertahan. Rekannya dari samping langsung menghantam perut si preman dengan tongkat, membuatnya terjatuh. Tak jauh dari situ, dua preman lainnya menyerang dengan kursi besi. Mereka berusaha memecah barisan polisi. Salah satu anggota hampir terpukul di kepala, namun seorang polisi senior melompat ke depan, menahan kursi dengan tameng, lalu membanting tubuh si penyerang ke lantai. Kursi terlepas, dan polisi lain cepat mengamankan tangan preman dengan borgol. Perlawanan makin brutal. Di sisi lain ruangan, regu dua yang menjaga pintu belakang berhadapan dengan 5 preman bersenjata pisau lipat. Salah satunya menyerang dengan gerakan cepat, menusuk ke arah dada seorang polisi. Untungnya, rompi anti peluru menahan tusukan itu. Polisi tersebut menahan rasa sakit akibat benturan, lalu menangkis balik dengan siku, membuat pisau terlepas. Rekannya segera menendang si preman hingga jatuh menabrak meja. Namun bukan hanya polisi yang mendapat keuntungan. Ada pula korban di pihak aparat. Seorang anggota terkena sabetan botol pecah di lengan, darah mengalir deras. Ia terhuyung, tapi tetap bertahan sambil berteriak, "Saya masih bisa. Jangan pedulikan saya, lanjutkan operasi." Dua rekannya segera menutup posisinya agar barisan tidak jebol. Di lantai 2, suasana juga tidak kalah panas. Regu 3 mendobrak pintu salah satu ruang VIP. 3 preman yang berjaga langsung melompat dengan pisau. Pertarungan jarak dekat pun terjadi. Salah satu polisi nyaris tersayat, tapi ia merunduk cepat dan menghantam lutut lawannya, membuat si preman roboh. Yang lain mencoba menusuk, namun dihentikan dengan pukulan tongkat di rahang hingga ambruk. Raka Surya, yang mengamati dari ruangannya, semakin geram. Wajahnya berkeringat, napasnya membungkuk. Ia meraih parang panjang yang tergantung di dinding. "Kalau begitu, gue sendiri yang turun tangan," geramnya. Dua orang pengawal pribadinya mencoba menahan. "Bos, jangan. Bahaya, polisi terlalu banyak." Tapi Raka menepis mereka. "Lebih baik mati daripada ditangkap kayak pengecut." Ia pun turun ke lantai dasar, menerobos asap gas air mata, lalu berteriak lantang, "Lawan, jangan takut. Kalian di sini bukan budak polisi, kalian prajurit gue." Teriakan itu membuat sebagian preman yang hampir menyerah kembali bersemangat. Mereka menyerbu lagi, lebih ganas, seolah kata-kata Raka adalah bahan bakar kemarahan. Kini pertarungan mencapai titik paling brutal. Polisi melawan dengan disiplin, tapi jumlah dan keganasan lawan benar-benar menguji mental. Di tengah bentrokan, terlihat beberapa duel sengit. Seorang polisi bertameng melawan 2 preman bersenjata rantai, tamengnya berulang kali dihantam keras hingga hampir pecah. Namun ia menahan, menunggu celah, lalu menendang salah satu lawan di lutut, membuatnya jatuh. Seorang preman bertubuh kurus namun lincah menyerang dengan belati, hampir mengenai leher seorang polisi. Untungnya, rekan polisi itu menarik kerah baju kawannya, menyelamatkannya dari luka fatal. Sebagai balasan, tongkat menghantam bahu si preman, membuat belatinya terlepas. Duel sengit antara komandan regu dan preman besar bersenjata tongkat besi berlangsung keras. Dentuman tongkat beradu dengan suara tameng, membuat lingkaran kecil di tengah kerumunan. Pada akhirnya, komandan regu berhasil mengunci tangan lawan, menjatuhkannya dengan teknik bela diri cepat. Meski polisi berjuang keras, jelas bahwa malam ini bukan bentrokan mudah. Mereka berhadapan dengan kelompok yang nekat, siap mati, dan dipimpin langsung oleh seorang gembong kriminal yang tak gentar dengan hukum. Namun satu hal yang pasti, barisan polisi tidak mundur. Mereka tetap melangkah maju, perlahan tapi pasti, menekan barisan lawan agar semakin terdesak ke pojok ruangan. Dan di titik inilah, pertarungan antara hukum dan kejahatan benar-benar mencapai puncaknya.
Asap gas air mata masih bergelayut, membuat ruangan dipenuhi batuk, teriakan, dan suara hantaman senjata. Di tengah kekacauan itu, Raka Surya maju perlahan. Parang panjang di tangannya berkilat terkena pantulan lampu strobo yang masih berkedip-kedip. Tubuhnya tinggi, kekar, matanya merah penuh amarah. Polisi yang melihatnya langsung menegak. Beberapa anggota hampir maju menyerbu, namun Kapolres mengangkat tangan. "Biar saya yang hadapi dia," ucapnya tegas. Kapolres maju ke depan, hanya dengan tongkat polisi dan tameng. Ia menatap lurus ke arah Raka. "Raka Surya, kau sudah terkepung. Turunkan senjata, serahkan diri. Jangan bikin keadaan makin parah." Raka tertawa dingin, suaranya serak karena asap. "Turun. Aku lebih baik mati di sini daripada tunduk pada kalian. Malam ini aku akan buktikan, polisi tidak lebih dari manusia pengecut yang hanya bisa bersembunyi di balik tanah." Dengan teriakan garang, Raka melompat, mengayunkan parangnya lurus ke arah kepala Kapolres. Brang! Tameng Kapolres menahan serangan itu. Percikan api kecil terlihat ketika besi bertemu logam. Lengan Kapolres sedikit bergetar, tapi ia bertahan. Dengan cepat, ia mendorong Tameng, membuat Raka mundur setengah langkah. Raka kembali menyerang, kali ini dengan tebasan horizontal ke arah perut. Kapolres memutar tubuh, menahan dengan tongkat. Suara dentung keras terdengar, keduanya saling beradu kekuatan. Raka menggerak. "Kau kuat juga, tua bangka. Tapi aku lebih ganas." Ia mengayun lagi, kali ini bertubi-tubi, atas, samping, bawah. Kapolres menahan dengan kombinasi tameng dan tongkat. Meski sulit, ia tetap tenang, membaca pola serangan lawan. Hingga akhirnya, pada satu serangan vertikal, Kapolres menangkis, lalu menyukul dada Raka dengan keras. Raka terhuyung ke belakang, tapi tidak jatuh. Dengan marah ia menendang meja hingga terbalik, lalu mengambil lagi. Ini duel menjadi semakin sengit. Polisi dan preman lain berhenti sejenak, membentuk lingkaran, menyaksikan pertarungan itu seperti arena gladiator. Semua tahu, hasil duel itu akan menentukan moral kedua belah pihak. Raka mengayunkan parangnya lurus ke arah wajah Kapolres. Dengan refleks cepat, Kapolres menunduk, lalu menendang lutut Raka. Suara krek terdengar, membuat Raka sedikit terpincang. Namun ia justru semakin kalah, menyerang membabi buta. Kapolres menunggu momen. Saat parang Raka diayunkan terlalu lebar, ia menangkis dengan tongkat, lalu memutar tameng dan menghantam bahu Raka dengan keras. Dua, Raka jatuh tersungkur, parangnya terlepas, meluncur jauh di lantai. Kapolres segera menendang senjata itu agar tidak bisa diraih lagi. Ia berdiri dengan napas terengah, tongkat terangkat siap menghantam lagi jika perlu. Namun Raka, meski sudah kalah, masih berusaha bangkit. "Belum selesai," gumamnya sambil berusaha meraih pecahan botol di dekatnya. Dengan cepat, dua polisi lain maju, menekuk kedua tangannya, dan memborgolnya ke belakang. Raka meronta, berteriak penuh amarah, tapi sudah tak berdaya. Melihat pemimpin mereka ditangkap, sisa preman kehilangan nyali. Mereka mulai meletakkan senjata seadanya, satu persatu menyerang. Suasana yang tadinya penuh jeritan kini berubah menjadi hening penuh ketegangan. Kapolres berdiri di tengah ruangan, wajahnya penuh peluh, napasnya masih berat. Ia menatap semua orang dengan suara lantang. Operasi selesai. Semua tersangka sudah diamankan. Hukum tetap tegak malam ini. Teriakan lantang itu disambut sorakan kecil dari anggota polisi yang masih berdiri tegak. Misi berat itu berhasil. Suasana dalam klub malam yang sebelumnya dipenuhi teriakan, dentuman, dan bentrokan kini berubah hening. Hanya tersisa bau menyengat dari gas air mata, aroma alkohol yang tumpah ke lantai, dan napas berat para polisi yang masih bersiaga. Lampu strobo yang masih berkedip-kedip membuat ruangan terlihat seperti sisa medan perang. Raka Surya sudah tergeletak di lantai, kedua tangannya terborgol di belakang. Wajahnya basah oleh keringat dan sedikit darah di pelipis. Ia masih berusaha meronta, tapi kekuatannya sudah habis. Dua polisi menahannya, sementara seorang anggota lain mengambil foto sebagai barang bukti penangkapan. "Bawa dia ke mobil tahanan," perintah Kapolres singkat. Sisa anak buah Raka, yang tadi begitu beri
sisi lain, polisi medis lapangan bergerak cepat. Mereka memeriksa anggota yang terluka. Ada yang lengannya tergores botol pecah, ada yang terkena hantaman tongkat, bahkan ada yang sempat terhantam kursi di kepala. Untungnya, tidak ada luka fatal. Para polisi yang terluka menolak meninggalkan lokasi sebelum rekan-rekannya selesai. "Saya masih bisa jalan, bawa dulu tersangka-tersangka itu," ujar salah satu polisi dengan lengan berdarah, wajahnya tetap tegas. Sementara itu, regu 3 yang mengisi lantai 2 membawa keluar sejumlah wanita pekerja seks yang tampak ketakutan. Mereka menangis, sebagian menutupi wajah, sebagian lain pasrah. Polisi menenangkan mereka dengan suara lembut. "Kalian aman sekarang. Kami hanya ingin kalian keluar dari tempat ini. Kalian akan didata dan dibina, bukan dihukum." Barang bukti mulai dikumpulkan, tumpukan uang tunai dari meja kasir, buku catatan transaksi, ponsel genggam milik Raka, minuman keras impor, hingga senjata tajam yang dipakai Gara. Semua dimasukkan ke dalam kotak barang bukti dan diberi label resmi. Di luar gedung, suasana tak kalah sibuk. Garis polisi membentang mengelilingi klub Surya. Mobil patroli berjajar, lampu merah biru mulai dinyalakan, membuat kerumunan warga yang datang menonton semakin ramai. Bisik-bisik terdengar dari warga yang sejak lama resah dengan tempat itu. Akhirnya digerebek juga. Bagus, biar tahu rasa mereka. Sudah lama warga sini terganggu, tapi baru malam ini ditindak. Kapolres keluar terakhir, wajahnya penuh namun sorot matanya tegas. Ia berhenti sejenak di hadapan awak media yang sudah menunggu dengan kamera dan mikrofon. Dengan suara lantang, ia memberikan pernyataan. Malam ini Polres berhasil melaksanakan operasi justisi terhadap salah satu tempat hiburan yang menjadi kedok praktik prostitusi. Pemilik tempat, Raka Surya, sudah kami amankan bersama anak buahnya. Kami juga menyita sejumlah barang bukti transaksi ilegal dan senjata tajam. Semua tersangka akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kami tegaskan, hukum tidak boleh kalah oleh premanisme. Negara hadir untuk melindungi masyarakat. Pernyataan itu disambut sorak kecil dari warga sekitar. Para tersangka dimasukkan ke mobil tahanan satu persatu. Raka Surya sempat berteriak, suaranya parau. "Kalian pikir sudah menang? Aku masih punya orang-orang di luar sana. Kalian gak akan bisa hancurkan aku." Namun polisi menutup pintu mobil tahanan dengan keras. Suara teriakan Raka tenggelam oleh potongan pintu besi. Di halaman, para anggota polisi yang baru saja bertarung duduk sebentar di tepi trotoar, melepaskan helm dan tameng. Wajah mereka lelah, baju mereka penuh debu dan bercak darah, tapi di mata mereka ada cahaya puas. Operasi berat ini berhasil. Kapolres berjalan melewati mereka, menepuk bahu beberapa orang. "Kalian sudah bekerja luar biasa malam ini. Saya bangga." Jam sudah menunjuk pukul 2.30 dini hari. Jalanan mulai sepi kembali. Garis polisi masih terpasang di bangunan yang kini tampak hancur berantakan. Dari luar, ia terlihat seperti bangunan mati yang menyimpan kisah gelap. Namun bagi aparat malam itu, satu bab telah ditutup. Markas prostitusi terbesar di wilayah itu akhirnya jatuh ke tangan hukum. Malam yang dimulai dengan musik dan pesta, berakhir dengan borgol dan penegakan hukum. Pagi hari setelah operasi, matahari terbit dengan cahaya lembut di langit kota. Jalanan sekitar klub Surya masih dipenuhi garis polisi. Bangunan itu tampak sunyi dan sepi, kontras dengan semalam yang penuh minyak-minyak. Lampu-lampu neon yang dulu memancarkan kemewahan kini mati, meninggalkan kesan muram seperti monumen bisu dari kejatuhan dunia gelap. Di kantor Polres, suasana sibuk. Laporan demi laporan diketik, barang bukti disusun rapi, tersangka satu persatu diinterogasi. Raka Surya, yang selama ini begitu angkuh, kini duduk di ruang tahanan dengan wajah muram. Borgolnya sudah dilepas, tapi bukan lagi sebagai tanda kebebasan, melainkan karena ia resmi ditahan. Ia sempat menunduk lama, lalu bergumam, "Aku kira aku kebal hukum, ternyata aku salah." Beberapa anak buahnya menangis ketika disidik, sebagian lain berusaha membela diri, "Kami hanya kerja, Pak. Cuma disuruh jaga tempat." Namun hukum tetap berjalan. Mereka akan menjalani proses sesuai peran masing-masing. Di sisi lain, para wanita pekerja seks yang diamankan diperlakukan berbeda.
tidak dipenjara, melainkan didata dan diserahkan ke dinas sosial untuk pembinaan. Ada yang marah, ada yang pasrah, ada pula yang justru merasa lega. Seorang wanita muda berbisik lirih kepada seorang polisi wanita. "Terima kasih, Bu, mungkin ini kesempatan saya untuk keluar dari semua ini." Kabar penangkapan Raka Surya dan penggerebekan klub Surya segera menyebar ke seluruh kota. Media massa memberitakan dengan tajuk besar, "Markas prostitusi terbesar akhirnya digerebek polisi." Masyarakat ramai membicarakannya, sebagian lega, sebagian heran mengapa baru sekarang. Namun satu hal pasti, warga sekitar lokasi merasa lebih tenang. Tidak ada lagi musik keras serta nyanyi, tidak ada lagi keributan mabuk-mabukan, tidak ada lagi keresahan yang menghantui malam mereka. Kapolres yang memimpin operasi itu dipanggil ke ruangannya oleh atasan. Ia menerima ucapan terima kasih resmi dari jajaran kepolisian. Namun ia hanya tersenyum tipis. Baginya, bukan penghargaan yang tinggi, melainkan keteguhan bahwa hukum tidak boleh kalah. "Satu sarang sudah ditutup, tapi tugas kita belum selesai," ucapnya lirih kepada anak buahnya. Malam-malam berikutnya, patroli semakin diperketat. Polisi tidak ingin operasi besar itu hanya menjadi euforia sesaat. Mereka sadar, masih banyak jaringan seperti Raka Surya yang bersembunyi di balik tirai bisnis gelap. Bagi para anggota yang ikut operasi, malam itu akan selalu diingat. Malam ketika mereka harus menghadapi puluhan preman, menahan sabetan senjata, melawan rasa takut, dan tetap berdiri tegak demi tugas. Beberapa polisi muda mengaku tidak bisa tidur beberapa malam setelah itu, bayangan bentrokan masih menghantui. Tapi di dalam hati mereka juga tumbuh rasa bangga. Mereka telah menjadi saksi dan pelaku bahwa keadilan bisa ditegakkan, meski harus melalui darah dan air mata. Dan bagi warga kota, penggerebekan itu menjadi simbol kecil tapi penting, bahwa sekuat apapun kejahatan melindungi dirinya dengan uang, kekerasan, dan pengaruh, pada akhirnya ia akan tumbang ketika hukum ditegakkan dengan keberanian. Gedung klub Surya kini berdiri kosong, dipenuhi garis kuning yang mulai memudar dimakan waktu. Sesekali ada anak kecil yang lewat, menunjuk gedung itu dan berkata, "Itu dulu tempat jahat, tapi sudah dihancurkan polisi." Warga dewasa hanya tersenyum, lalu melanjutkan langkah. Karena mereka tahu, meski satu tempat telah tumbang, perjuangan menjaga kota tetap panjang. Namun satu hal tak bisa disangkal, malam penggerebekan itu telah menjadi titik balik. Sebuah pesan keras, bahwa hukum bukan sekadar kata-kata, melainkan keberanian nyata. Dan di balik semua itu, para polisi kembali ke tugas sehari-hari mereka, tetap dengan janji yang sama. Negara tidak boleh kalah. Masyarakat harus dilindungi.